mempersiapkan hati kita, kita naikkan pujian kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya layak bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya layak bagi Engkau Tuhan. Karena kami melihat keberadaan kami, semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua oleh karena pertolongan dan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Engkau melawat setiap kami, di tempat di mana kami duduk, di tempat di mana kami berdiri. Kami percaya kami bertemu dengan Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau menyanyi, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak menerima semuanya itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, bersama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang senantiasa memegang tangan kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak
semua lebih dari pemenang, karena Tuhan Allah yang memegang tangan kita, Tuhan Allah yang beserta dengan kita. Mari kita akan siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan.
lagi Yesus memberi. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin. Yesus kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin Yesus. Dengan tangan kanan Yesus Haleluya. Haleluya. Inilah iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memegang tangan kami untuk kami boleh beroleh kemenangan. Karena Engkau adalah Allah pemenang. Tidak ada satupun yang dapat menaklukkan Engkau. Engkau yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Yang sudah memberkati kami hari demi hari. Dan membawa kami sampai di tempat ini. Ini suatu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami terlalu yakin Tuhan, pemeliharaan penyertaan atas kehidupan kami. Di dalam kami boleh menjalani hari-hari hidup kami ke depan bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena Allah kami Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus tolong kami. Kuasai hati pikiran kami. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Allah, urapan yang baru, urapan yang hebat Tuhan Kau taruh dalam hidupan hamba-Mu. Untuk hamba-Mu dapat berkata-kata. Untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Tuhan terima kasih Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, biarlah kami layak untuk menerima firman-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, selamat. Duduk, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga kepada semua jemaat yang hadir saat ini. Semuanya itu kami boleh berada di sini semua karena doa-doa Bapak Ibu semua. Dan saya percaya kita akan menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terus kita berdoa di dalam hati kita untuk kita boleh menyimak kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kita boleh membawa pulang, membawa kita di dalam sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan yang terjadi saat ini tentu banyak orang yang tidak bisa bergembira, bahagia. Karena besarnya, banyaknya tantangan, masalah dan pergumulan, ya tidak terlepas dari umur, ya saudara, dari anak kecil sampai yang lanjut usia. Dengan COVID yang masih ada sampai saat ini. Tapi pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema yaitu khotbah Tuhan Yesus. Berbahagialah orang. Ya saudara, berbahagialah orang. Ya, ada beberapa hal yang kita pelajari. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Tidak perlu kita baca seluruhnya, kita akan baca karena nanti akan berurutan kita akan belajar. Yaitu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Ya saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini khotbah daripada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya di muka bumi ini. Ya saudara, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana. Tuhan tahu apa yang akan dijalani oleh setiap murid-muridnya atau manusia dalam dunia ini, baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga khotbah Tuhan Yesus diawali dengan kata-kata berbahagia. Ya, satu motivasi yang diberikan oleh Yesus kepada orang percaya supaya di dalam menjalani hidup ini jangan bersungut-sungut atau menggerutu, tapi Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita berbahagia. Ada beberapa hal yang kita lihat, kita pelajari pada pagi hari ini tentang siapa orang yang berbahagia. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya saudara, bukan kalau kita tidak punya harta, tidak dapat memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan itu. Tapi yang miskin di hadapan Allah, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat-Nya. Jadi di sini jika jelas dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang bergantung kepada Allah. Artinya tanpa Tuhan, tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia dengan kekuatan apapun semuanya akan sia-sia tanpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kalau saya dapat lihat dari firman Tuhan ketika Tuhan Yesus menggambarkan, kalau kita baca di dalam Yohanes 15 Saudara dari ayat pertama dan seterusnya, di situ ada cerita. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan umat manusia dengan Allah. Allah seperti pohon. Jadi Yesus dikatakan adalah pokoknya, kita adalah carang-carangnya. Kalau rantingnya atau carang-carangnya itu lepas dari pokok itu, dari pohon itu, dia akan kering dan mati. Tapi selama carangnya itu menempel di dalam pokok itu, dia akan hidup. Karena ada air kehidupan yang akan dinikmatinya. Ya saudara, jadi demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa Yesus hidup kita akan sia-sia. Tanpa Yesus hidup kita tidak akan berarti. Bahkan tanpa Yesus hidup kita akan binasa. Ya saudara, jadi berbahagialah kalau kita nempel. Mengandalkan Tuhan, bersandar sama Tuhan. Siapapun kita tidak dapat menyelamatkan hidup kita dari kuasa dunia ini. Hanya bersama Yesus. Hanya bersama Yesus. Bagaimana kita bersama Yesus? Nempel, percaya sungguh kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Ya, dikatakan ayat dari Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu perkataan Yesus. Jadi di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi tentang keselamatan hidup kita. Jadi saudara, berbahagialah saudara, Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada saat ini ketika kita
nempel di dalam Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara. Jadi artinya mari kita tetap beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, orang yang berbahagia dalam khotbahnya Tuhan Yesus, ya, orang yang berduka cita. Apa yang dimaksud dengan berduka cita di sini? Apakah kita karena kehilangan sesuatu? Ya, apakah kita berduka cita karena ditinggal oleh yang kita sayangi? Bukan itu, saudara. Jadi di sini dikatakan orang yang berduka cita adalah orang yang sadar akan kekurangannya. Orang yang sadar akan kekurangannya. Orang yang sadar akan kekurangannya. Jadi artinya kita tanpa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti di dalam contoh yang saya dapat berikan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal 7 ayat 7. Ya saudara, di mana di situ diceritakan seorang perwira punya hamba yang sedang sakit. Lalu dia datang kepada Yesus. Ya, untuk mohon supaya hambanya ini sembuh. Luar biasa orang ini. Seorang hamba, seorang pembantu mungkin, tapi dia sangat sayang kepadanya. Ya saudara, sehingga dia berani datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, dalam ayat sebelumnya dikatakan, aku akan datang ke rumahmu. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, dia langsung berkata, Tuhan, gak usah datang ke rumahku. Ya, ayat 7, 8, 9 dikatakan begini. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab ini ayat 8, perhatikan saudara bagaimana orang ini. Ya, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Kita lihat orang ini siapa. Dia dapat memerintah anak buahnya. Dia berkuasa. Ya, seseorang kalau kita dienyek orang ya, dihina orang, sebenarnya kita mampu untuk berbuat untuk membalasnya. Tapi karena kita orang percaya, kita tidak bisa membalasnya. Hati ini kadangkala tidak puas. Ya, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu ya. Jadi kalau kita lihat di sini saudara, perwira ini berkuasa. Dia katakan sama Tuhan Yesus, kalau saya bilang sana pergi, ya akan pergi, datang, akan datang, lakukan ini, akan lakukan. Dan apa yang terjadi saudara, Tuhan Yesus memuji dia. Setelah Yesus, ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya saudara, bagaimana Tuhan Yesus bangga melihat sikap daripada seorang perwira ini. Dia sadar kelemahan dan kekurangannya. Walaupun dia berkata, dia dapat berkata kepada anak hambanya, kerjakan, ambil, datang. Tapi saudara, dalam situasi itu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia datang kepada Yesus. Bagaimana dengan kita saudara? Ya, apa kita tetap ngotot? Ya, di dalam kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan hidup ini. Sekarang semua orang merasakan namanya masalah di dalam hidup. Mau keluar aja susah, harus punya pakai ini dan itu. Ya saudara. Tapi kalau kita datang kepada Yesus mohon kekuatan daripada Tuhan, mungkin kita berkata, aku bisa. Tapi kita belajar daripada perwira ini. Dia tahu kemampuannya, dia tahu kebisaannya.
Yesus lebih berkuasa. Ya. Dengan sedih mungkin dia berkata, aku bisa melakukan ini, tapi masalah ini nggak bisa. Pasti dia merasa sedih. Tapi dia, puji Tuhan, dia datang kepada Yesus. Dia tahu alamat yang tepat, yang berkuasa untuk menolong dan memberkati dia, untuk memberikan sukacita. Dan Yesus menyembuhkan hambanya itu, saudara. Bahkan menghidupkan dia. Ya, saudara. Juga kita boleh melihat satu contoh di dalam firman Tuhan yang dapat saya berikan kepada kita tentang kata Elisabet. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1 43, di situ ada satu cerita. Ya, ketika Maria datang ke rumahnya, ya mungkin sowannya ke rumah karena itu masih ponaan daripada Elisabet, dia datang ke sana. Apa yang dikatakan oleh Elisabet, saudara? Ya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, sebagai seorang tante kepada ponaan, tapi yang dipakai oleh Tuhan adalah Maria sebagai ibu Tuhan itu, saudara, Tuhan Yesus. Ya, bukan Elisabet. Tapi kita bangga dengan pengakuan dia. Terpujilah Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menjenguk aku, mengunjungi aku. Ya, saudara, secara manusia mungkin, kenapa enggak Elisabet? Kok ponaannya? Kita tahu Elisabet itu istri daripada seorang imam. Imam Zakaria. Ya, tapi yang dipakai oleh Tuhan bukan dia, tapi justru Maria. Mungkin secara manusia dia mungkin ada pikiran, kok gitu ya. Tapi saudara, dia boleh mengatakan, siapakah aku ini? Dia bangga, saudara. Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dalam kondisi seperti itu, ya sedang sakit atau sedang memikirkan sesuatu dalam, kok bukan aku, kok mungkin gitu ya. Tapi Tuhan datang melalui Maria pada waktu itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mempertahankan keegoisan kita di dalam hidup ini. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita belajar supaya kita mengingat kasih Yesus itu. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah keliru di dalam memilih kita. Apapun keadaan kita harus siap menerimanya. Apapun masalah yang kita alami harus siap menerimanya. Ya, seperti Perwira dan seperti Elisabet. Ya, saya percaya kalau kita tetap memuji Tuhan di dalam situasi yang sekarang ini, bukan membuat kita kendor melayani Tuhan, bukan kita kendor membaca Alkitab, tapi justru kita semakin kencang. Amin. Ya, kalau kita semakin kencang, dekat dengan Yesus seperti pohon tadi, carang itu harus nempel, semakin nempel. Bukan nempel tok, tapi nempel. Dapat meresap segala gizi yang disedot oleh pokok itu dan dinikmati oleh kita umat-umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi COVID sekarang ini, mari kita tetap terus di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti kalau kita jalan aja ya kayak pengantin pelan-pelan ngomong itu ya, lemah lesu gitu ya ngomong. Tapi yang dimasukkan lemah lembut di sini rendah hati, taat, tunduk, tidak sombong atau tidak angkuh. Ya. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Artinya kita dapat menempatkan diri kita taat, tunduk, tidak sombong dan tidak angkuh. Ya. Mengerti situasi di mana kita berada. Tahu menempatkan diri kita. Seperti saya katakan tadi di Pekunden, kalau orang lemah lembut itu seperti orang Jawa, monggo gitu ya, enak. Tapi belum tentu hatinya, saudara. Kita tidak tahu. Makanya dulu Pak Kapolda Bapak untuk lalu bilang,
Lebih gampang mimpin orang Batak di Medan daripada mimpin di Jawa Tengah. Kenapa saudara? Gak tahu marah apa enggak. Kalau orang Batak kalau marah. Iya. Jadi beliau bilang waktu itu berat di sini, ya. Berat. Karena apa? Ketoknya nggih. Tapi saudara dalam hatinya belum tahu kita. Kalau orang Batak satu ya satu. Makanya kalau di bawah ada om saya di sini dulu cerita begini. Orang Batak itu tidak bisa berpolitik. Kenapa? Terang-terangan. Dia di Jawa ini bekerja sampai beliau meninggal, sampai pensiun, pindah dari Jakarta. Dia mengerti bagaimana cara menghadapi orang Jawa. Jadi dia betah saudara, mulai dari tahun 80 saya masuk sini, beliau sudah di sini sampai beliau meninggal. Bisa dipakai terus. Karena apa? Dia walaupun dia katakan begini, kalau kita ada merapat, kalau saya nggak ditanya, disuruh, saya tidak mau ngomong. Kenapa? Tapi kalau saya disuruh ngomong, saya bilang dulu, mohon maaf ya, kalau terima kasih kalau aku dipercaya memberikan ini. Lalu dia ngomong pelan-pelan. Ya saudara, suatu hal yang mustahil seorang pegawai negeri pasti harus dipindah-pindah. Ya saudara, apalagi pemimpin. Tapi dia dari tahun 80 saya di Semarang, masuk Semarang, di situ terus. Kok saya tanya, Om, kok iso awet nang kono? Ya begitulah. Jadi dia bilang 1 tambah 1 itu belum tentu 2 jawabnya. Lebih tuh. Iya, harus kita punya analisa dulu. 1 tambah 1 jangan langsung 2. Salah. Lah, gitu. Kok salah? Itu benar. Tapi dalam diplomasinya itu harus bisa masuk kepada mereka saudara. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya saudara, dikatakan orang yang lemah lembut, tidak sombong. Dikatakan di dalam Ayub pasal 22 ayat 29. Ya saudara, di situ dikatakan orang yang sombong direndahkan Tuhan, tetapi yang rendah hati diselamatkan. Amsal juga menulis dalam Amsal 18:12, orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Ya saudara. Petrus juga menulis, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita tahu siapa Petrus. Orang yang agresif. Selalu nomor 1. Ya, kalau ada Yesus pergi, Yesus nomor 1. Ada masalah, pertanyaan, selalu nomor 1. Tapi pada suatu ketika dia tidak percaya. Dia saudara, aku tidak tahu. Kau murid Yesus? Bukan. Ya saudara. Itu. Tapi setelah dia ditangkap dengan dipakai oleh Yesus. Di dalam suratnya kepada yang ditulis dalam Petrus. Kitab Petrus saudara, bagaimana dia, kalau kita baca nanti, kalau Bapak Ibu membaca surat Petrus ini, di situ penderitaan. Banyak. Bagaimana mengatasinya, bagaimana menyiasatinya, di situ kita akan belajar. Jadi makanya Petrus mengatakan di situ, ya saudara, di dalam Petrus pasal yang 1 Petrus 5 ayat 5c, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Paulus juga menulis dalam Kolose, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu ucapan daripada Rasul Paulus. Setelah dia mengenal Yesus. Sebelum dia mengenal Yesus, siapa dia? Pembunuh. Bahkan dia ikut mungkin juga dalam membunuh Yesus dan Stefanus. Tapi setelah dia ditangkap Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, berbalik.
180 derajat menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, supaya kita kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan kita lihat perjalanan hidup Rasul Paulus ini, di mana-mana tantangan, di mana-mana masalah, di mana-mana bahkan ular pun membenci dia, dipagut di saudara dan sebagainya. Tapi dia tetap berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Ya saudara, yang keempat saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Suci di sini artinya murni hatinya, tulus. Hatinya memuliakan Allah, bukan digawe-gawe, bukan dibuat-buat di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, terang-terangan, tulus apa adanya yang keluar dari hati kita. Itu kita lakukan di dalam hidup kita ini saudara. Ya saudara kasih Tuhan. Contoh di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Betapa pentingnya hati, karena dari situ akan terpancar apa saja yang ada dalam hati kita. Baik itu kebencian, kemunafikan maupun kasih. Kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh Yesus, ya, maka kasih yang keluar dari hati kita adalah berkat, berkat, berkat. Ya saudara yang kasih Tuhan. Dan di dalam Mazmur juga dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri? Ya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya percaya sebagai orang percaya lebih baik kita berkata ya di atas A, bukan ya atau muga-muga. Ya saudara, seringkali kita menganggap kata-kata itu sepele. Tapi kalau memang benar, mau ya mau. Jadi kalau kita ada janji sama orang misalnya gitu ya, lalu kita sudah pas datang, sudah usahakan jam 9, kita datang jam 9, bahkan sebelum jam 9 kita siap. Tahu-tahu ditunggu, jam 10 belum datang, jam 11 belum datang. Lalu telepon, Pak saya nggak bisa. Waduh, kita udah capek nunggu-nunggu, bagaimana hati kita? Ya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya saudara, kita harus tetap dapat dipercaya. Ya saudara, kita harus tetap benar di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan. Saudara, dan yang kelima saudara, orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Roma 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi di sini peran umat Tuhan. Ya, kalau kita mau berbahagia, mari kita menjadi membawa damai dimanapun kita berada. Ya saudara. Bagaimana caranya? Bercerita, bila mana kita bisa bercerita. Tapi sekalipun kita tidak bisa bercerita, dengan penampilan kita, dengan sikap kita, saya percaya orang akan bisa melihat, oh orang ini betul, disiplin waktu, disiplin ini semua, dan bisa dipercaya. Ya saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang khotbah-khotbah daripada Tuhan, karena begitu perlunya kebahagiaan itu. Ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan sukacita, maka saya percaya hasilnya pun akan maksimal. Tapi kalau kita melakukan itu dengan bersungut-sungut, ya,
maka hasilnya pun akan minus. Ya saudara. Yang kelima dikatakan yang membawa damai itu saudara. Di dalam Roma pasal 10 ayat 15. Betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita datang membawa kabar baik, bukan hanya sukacita, bukan hanya damai. Ya dikatakan indah di mata Tuhan. Cocok. Pas. Ya, pas. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Cocok. Ya. Seperti kita mengerjakan soal dalam ujian. Kalau jawabannya persis, wah, pintar. Ini walaupun itu dari mana, tapi dia gurunya menilai bagus. Sesuai dengan keinginan saya, misalnya seperti itu. Tuhan pun kalau kita berlaku dalam hidup ini sebagaimana Tuhan mau, maka kita akan dikatakan berbahagia. Ya saudara, yang terakhir, ya saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Siapa yang berbahagia adalah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, ayat 10. Ya saudara, Petrus mengatakan begini, 1 Petrus 2 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Yesus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya saudara, itu kata Petrus. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bagaimana penderitaan yang dalam Yesus. Bukan dia orang yang salah, tidak layak disalibkan, tapi disalibkan. Ya saudara, tapi disalibkan. Karena apa? Karena kebenaran yang dipertahankan Yesus. Walaupun orang menuduh dia, kamu salah, kamu ini, tapi dia tetap menerima hukuman walaupun sebenarnya tidak layak. Tapi mau menerima itu saudara. Ya, orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sampai sekarang tidak dapat yang mengatakan Yesus salah. Ya, sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Yesus salah. Tapi dia rela dipersalahkan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita seringkali menghadapi hal seperti ini. Karena kita merasa bos, paksa anak buah harus begini. Walaupun kadang-kala tidak sesuai atau mungkin melanggar aturan. Tapi karena bos paksa. Ya. Dan kita melarikan diri. Saudara, jangan seperti itu saudara, karena Yesus sudah memberikan contoh. Petrus juga boleh mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggungnya. Ini ayat CD saya, saudara. Ayat CD saya waktu saya ikut. Dulu latar belakang saya dari HKBP. Ini ayat CD saya. Orang bilang, kok ayat CD-mu kok elek man tuh? Saya pikir, saya renungkan, apakah elek? Ini suatu peringatan bagi saya sebagai orang percaya. Ya, diingatkan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini kan sulit. Tapi itulah teladan yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Tidak selayaknya dia menanggung salib itu. Hari Jumat kita akan memperingati penyaliban Yesus, kematian Yesus. Ya saudara, ini menjadi renungan bagi kita. Yesus saja tidak bersalah disalibkan. Apalagi kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ya, mari kita belajar dari Yesus supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sebagai dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Ya, sadar, sabar menderita
karena perlakuan tidak adil. Dan ini sudah dinikmati oleh anak Tuhan sekarang ini. Dan kita tidak tahu besok ada apa. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mengasihi Yesus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Ya, tidak ada penderitaan sekalipun. Karena sudah dicontohkan oleh Yesus, dia naik ke surga karena dia mau menanggung segala penderitaan itu. Dan bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Apakah kita siap menghadapi semuanya itu? Karena sekarang banyak hal yang menantang orang-orang percaya, membuat mereka kecil hati karena persoalan yang ada, penderitaan yang ada. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan lusa. Tapi sebagai orang percaya, mari kita tetap di dalam Tuhan. Yakinlah, kalau kita tetap kuat, maka kita berbahagialah. Kamu, berbahagialah engkau. Karena engkau dianiaya oleh karena kebenaran. Bukan dianiaya karena kita salah, melawan. Ya saudara, tapi karena kebenaran. Jadi saudara, inilah renungan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Ya, ketika saya membaca firman Tuhan ini sampai 10 kali Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang. Artinya bahwa itu akan dinikmati oleh orang yang betul-betul percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi akan tetap merasa bahagia. Ya. Jadi artinya saya lihat situ luar biasa sampai 10 kali diulang-ulang. Di situ banyak penderitaan, banyak masalah, persoalan orang yang tapi tetap berbahagia karena kebahagiaan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya saudara, bukan apa yang kita lihat dalam dunia ini. Kebahagiaan kita di akhir kita finish bersama dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Biar ini menjadi satu ungkapan hati kita meresponi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga di saat apapun yang kita harus alami dalam hidup ini, kita tetap percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita, bahkan kuasanya selalu nyata di dalam hidup kita. Asal kita tetap teguh di dalam Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan tulus, dengan senang hati. Bukan karena engkau tahu pujian ini, tapi biarlah ini menjadi ungkapan yang keluar dari dasar hati kita. Bahwa kita sungguh mengasihi Yesus karena Dia sudah mengasihi kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Aku mengasihi segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
biarlah ini satu ungkapan yang murni keluar dari dasar hati kita. Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mungkin engkau bertanya, apa kasih Yesus bagi saya? Saya masih penuh dengan masalah dan pergumulan hidup. Saya masih begini dan begitu. Tapi ingatlah saudara, Yesus sungguh-sungguh mengasihi. Apapun masalah dan persoalanmu, lebih daripada itu Yesus sudah mengasihi kita. Kalau Dia boleh memilih Anda, kalau Dia boleh memanggil Anda menjadi pengikutnya, menjadi orang yang diselamatkan, kebahagiaan yang tidak akan pernah kita jumpai dalam dunia ini kecuali hanya di dalam Yesus. Renungkan firman Tuhan, renungkan hidup kita, renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Aku, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya kebahagiaan ini menjadi milik kami. Kebahagiaan ini akan termenterai dalam hati kami. Engkau baik, sangat baik. Oh yes, yes, yes. Haleluya. Terima kasih. Ku renungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu mengalir atas hidup. Haleluya. Haleluya. Hanyalah menyenangkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik. Engkau tidak mau kami ketinggalan, tapi Engkau mau supaya kami boleh sampai kepada tujuan kami, berjumpa di dalam kerajaan-Mu yang bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau mengasihi semua kami umat-umat yang hadir saat ini. Engkau yang mengerti masalah dan pergumulan kami. Dan Engkau juga tahu Tuhan bagaimana kami boleh bersikap di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu yang kami dengar membawa kami tetap teguh di dalam Tuhan, tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau sudah membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Dunia ini tidak akan pernah memberikan kemenangan kepada kami. Sekalipun dunia ini memberikan kemenangan, tapi itu semu. Tapi kemenangan daripada Tuhan adalah kekal abadi untuk selama-lamanya. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami, supaya kami tetap bersemangat, antusias, bangga menjadi orang Kristen, bangga menjadi pengikut Kristus dimanapun kami boleh berada. Biar kami boleh melihat ada jiwa yang baru dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Engkau memberkati seluruh umat-umat yang datang pada saat ini Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan mereka semua, dapat Tuhan berikan yang terbaik kepada kami jawabannya. Tuhan, terima kasih. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kuasa bilur-Mu menjamah bahkan menyembuhkan mereka.
Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, kami terus berdoa buat hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Tuhan, Kau berkati dalam kekuatan kesehatannya. Roh sukacita urapan Allah selalu baru atas kehidupan hamba-Mu, sehingga dapat mengembalakan kami umat-umat-Mu yang kepercayakan kepada beliau, untuk kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami tetap teguh di dalam Yesus. Berkati dalam kekuatan kesehatan beliau Bapa. Semangat yang dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu untuk mengembalakan kami, domba-domba-Mu yang kepercayakan kepada beliau. Putra beliau juga Alfred juga Tuhan, terus kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Kau berkati anak-Mu ini, biarlah Roh Kudus senantiasa berbicara terus kepada dia, supaya anak-Mu ini boleh menerima akan pelayanan-Mu Tuhan, sehingga anak-Mu ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nama Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini, apapun bidang pelayanan kami, semua kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati kami semua sesuai dengan rencana dan mau-Mu. Pakai kami terus Tuhan, lebih heran lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi umat-umat yang sakit. Kami terus berdoa buat Bapak Joko Santoso Tuhan. Kami juga berdoa buat seorang Bapak yang stroke saat ini. Tuhan tolong mereka, jamah mereka Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menolong Pak Joko. Beliau dapat menjalani operasi dengan baik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan terus memulihkan sampai sempurna, sehingga hamba-Mu ini kembali dapat melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada beliau. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, biar mereka senantiasa dapat bersyukur, memuji muliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Waktu saya akan silakan kepada Ibu Gembala. Shalom. Kita bersyukur kalau di minggu terakhir di bulan yang ketiga kita masih boleh ada sampai saat ini, dan kita belajar firman Tuhan tentang berbahagia ya. Mungkin kita berpikir, wah piye bahagia, keadaan koyong ini kok bahagia ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia atau bagi dunia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita bisa berbahagia jika kita bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih pada pendeta muda Tommy Gultom yang pagi dan siang ini sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua, dan saya percaya kita akan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat yang tidak hanya mengomel, menggerutu, hanya mau terima yang enak-enak saja, tapi kita belajar untuk selalu bersyukur ya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Terima kasih Pak Tommy ya, Tuhan memberkati. Saudara, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Hari Jumat merupakan masa raya Kristen yang keberapa? Wah lali yo. Kedua saudara ya, pertama kelahiran, lalu pengorbanan Kristus, Jumat Agung. Akan diadakan, kita mengadakan ibadah 2 kali. Pagi di Pekunden jam 7 dan di sini jam 9. Jadi saudara bisa menyediakan waktu. Biasanya wah beneran nih, ini hari libur panjang, Jumat, Sabtu, Minggu, dolan, jalan-jalan, ojo ya. Ibadah dulu ya, cari Tuhan lebih dulu. Di tengah-tengah keadaan seperti ini kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Karena itu kita adakan ibadah di sini jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus ya. Mengingat bagaimana Kristus yang tidak berdosa sudah dikorbankan bagi kita untuk kita semua mendapat penebusan dari Dia dan kita boleh diselamatkan ya saudara. Karena itu saya minta untuk para pelayan Tuhan biasanya pakai sarung tangan plastik, dan saudara nanti masuk ke sini juga dikasih sarung tangan plastik satu, tapi satu aja yang bagian kanan yang mau ambil roti ya. Jangan, jadi nanti seringkali bilang, Bu Tommy kalau ngambil roti kok wah ayatnya elek taruh meneh ya, jangan. Jadi ambil
yang saudara pakai plastik. Saudara nanti masuk sini, penerima tamu akan memberikan saudara sarung tangan plastik, satu orang satu. Ya, nggak boleh lebih. Saudara ambil yang memakai plastik, jadi jukut. Yang nyerahnya kok pakai plastik, tapi yang jukut kok diotek-otek orang plastik. Apa? Steril ya. Karena itu semuanya nanti dapat pakai plastik supaya saudara minumnya dengan tenang ya, enggak. Wah, aku di belakang ini Jojo wis diotek-otek ya, jangan ya. Karena itu biar saudara ngambil yang terima tamu nanti saya siapkan plastik satu orang satu ya, jangan wah beneran bis kantongi baik ojo siji ya. Karena itu terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semuanya. Dan saya juga minta maaf membuat saudara khawatir, wah kemarin Bu Tommy piye kok tibo ya. Ya itu semua bukan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera ya. Anak saya mengatakan itu kena keteledoran mami katanya, tidur di pinggir, balik kok tibo ya saudara. Karena itu kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa saudara. Saya sudah menjalani operasi, udah disambung lagi pakai pen ya. Walaupun harus digendong, tapi saya bersyukur ya. Karena saya masih bisa punya tangan kanan yang bisa saya pakai. Dan hari Minggu masa raya ketiga disertai dengan Paskah ya. Nanti mungkin kemarin saya bersyukur ada yang sumbang telur. Bu Tommy, udah ada yang kasih telur belum? Belum. Saya boleh nggak sumbang telur? Ya boleh ya, saya bilang dengan tempatnya. Jadi nanti di sini mungkin setiap yang Minggu itu dapat satu orang satu telur ya. Dan saya juga minta maaf di tengah-tengah keadaan seperti ini saya belum menerima penyerahan anak. Karena memang saat ini anak-anak kan belum boleh keluar. Jadi nanti kalau sudah ada ibadah tatap muka atau sekolah-sekolah dimulai, kita baru mengadakan penyerahan anak. Ya saya terima bukan saya nggak mau melakukannya saudara, tapi karena memang tidak boleh bawa anak-anak. Jadi sementara saudara doain aja di rumah ya. Jadi saya percaya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, jadi belum ada acara penyerahan anak dulu. Karena mereka kan masih anak-anak ya. Kalau sekolah aja belum boleh kok masih di gereja dibawa. Terus nanti kalau kenapa-napa kita disalahkan. Dan saya percaya mungkin sebagian besar dari saudara sudah divaksin. Lalu saudara pikir orang usah nganggo masker. Jangan, tetap kita harus menaati protokol kesehatan. Walaupun kita sudah divaksin, yang lain nanti, Bu Tommy kok di gereja kita ono ya, mungkin belum divaksin kok orang nganggo masker. Aku wedi loh Bu Tommy cedak-cedak. Nah, ya semuanya untuk menghindari orang lain takut, harus tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, periksa suhu tubuh. Itu saja kita harus lakukan tetap ya, supaya kita terhindar, jangan mencobai Tuhan. Aku divaksin orang popoh saya nanya orang ya. Kita lakukan itu semua dan saya rasa itu saja. Terima kasih untuk persembahan-persembahan saudara yang sudah saudara kirimkan atau mungkin melalui kotak ataupun melalui bank. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan akhiri ibadah siang ini. Kita berdiri bersama, kita menyanyikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih.
Tuhan jika Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajar kami di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Kami masih bisa berbahagia jika kami bersandar dan menyerahkan segala sesuatu kepadamu. Karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar bukan hanya kami dengar. Kami rindu menjadi bagian firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami selalu bahagia di dalam segala keadaan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Tommy Gultom yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Biar Engkau pertambah-tambahkan hikmat Tuhan, bukakan terus Roh Kudus sendiri yang berkarya sehingga boleh melayani dengan penuh sukacita. Dimanapun hamba-Mu melayani, kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau, memberkati keluarganya, anak menantu dan cucunya, memberkati pelayanan di Kuasen sehingga Engkau sendiri diberkati, memberkati pelayanannya. Kami juga menyerahkan seberapa banyak kami yang hadir pagi ini Tuhan. Engkau tahu kedatangan kami. Mungkin kami datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berkarya, menjamah kami satu persatu. Engkau berkata yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, mereka pulang dengan kesembuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan baru daripada Engkau. Yang saat ini mungkin tidak ada gairah. Oh Tuhan, mulai letih, lesu di dalam iman. Engkau bangkitkan kembali untuk dia boleh lebih dekat, lebih melekat kepadamu. Karena hanya di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada damai sejahtera, dan di dalam Engkau Tuhan ada ketenangan. Karena itu kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Engkau memberkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini Tuhan. Engkau memberkati apapun yang mereka lakukan bagi Engkau. Karena kami tahu Tuhan Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Kami terus berdoa untuk Bapak Suyatno yang sakit, Bapak Budiono Hadi Pranoto, Tuhan Engkau lawat mereka satu persatu. Kami juga menyerahkan Ibu Nuni ke dalam tangan-Mu, memberkati Ibu Kanti Atmojo dan anak-anak-Mu Maculan, Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh disembuhkan. Jamahan kuasa-Mu masih tetap sama Tuhan. Dan kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan terjadi dalam kehidupan mereka. Bangkitkan iman mereka untuk meraih pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami pulang juga, kami mohon Engkau memberkati kami. Memberkati semua yang hadir pagi ini. Dan jika sebentar kami membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan maupun persembahan persepuluhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka, membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Karena Engkau yang menjanjikan dalam hidup kami. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita ke atas. Diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkatilah oleh Tuhan pekerjaanmu, dimanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu hari Jumat.